Halo Bapak Ibu investor, kini ya kalau ngomongin saham poli kadang kita gampang banget kebawa arus rumor pasar. Nah, di sesi bedah emiten kali ini anggap aja Bapak dan Ibu lagi duduk bareng di meja kerja saya sambil ngopi dan kita bakal sama-sama bedah tuntas dokumen keuangan sampai laporan riset institusional dari PT Pollux Hotels Group Tbk. Sebagai mentor saham Anda hari ini, tujuan saya cuma satu, bantu Anda ngelihat di mana sih posisi harga wajar yang sebenarnya dari perusahaan ini. Oke, mari kita bedah ini. Banyak banget kan dari kita yang baru lihat rasio price to earnings atau PE, Poli, di angka 34 kali, terus langsung teriak, wah kemahalan nih. Eits, tunggu dulu. Sebagai investor fundamental yang jeli, kita nggak boleh berhenti di satu angka itu aja. Coba pikirin, apa iya PE 34 kali itu beneran nggak masuk akal kalau ternyata laba bersih perusahaannya lagi melonjak gila-gilaan sampai 97,57%? Disinilah insting analisis kita diuji. Jangan sampai kita ngelewatin permata tersembunyi cuma ngelihat kulit luarnya doang. Nah, silabus masterclass kita hari ini simple dan terstruktur. Kita bakal mulai dari transformasi bisnis Pollux Hotels, lanjut bedah kinerja keuangannya, ngulik manajemen utang, ngitung valuasi dan harga wajarnya, lalu kita lihat risiko likuiditasnya, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan strategi dari saya. Kita masuk ke bagian pertama ya, transformasi bisnis Pollux Hotels. Dari yang awalnya cuma pengembang tradisional, sekarang berubah jadi mesin pencetak pendapatan berulang. Coba perhatiin deh perubahannya. Dulu mereka ini pengembang properti murni yang sangat bergantung sama penjualan proyek. Bisnis begini kan fluktuatif banget ya. Kadang untung gede pas proyek laku keras, kadang paceklik. Tapi lihat sekarang, mereka pivot besar-besaran lewat strategi Hotel First. Mereka ubah haluan jadi mesin pencetak uang atau recurring income dari aset-aset mewah, kayak Poho Hotel dan Paragon Mall di Semarang. Jadi cuan mereka itu ngalir terus tiap hari dari tamu hotel dan uang sewa mall, bukan cuma duduk nungguin gedung terjual. Lanjut ke bagian kedua, bedah kinerja keuangan Poli. Spesifiknya, kita bakal lihat lonjakan masif di laba bersih mereka. Angkanya ini jujur aja fantastis banget, 97,57%. Laba bersih mereka untuk tahun buku 2025 itu meroket tajam sampai nyentuh 69,66 miliar rupiah. Kok bisa? Karena pendapatannya juga naik lumayan, sekitar 26%-an. Ini tuh bukti nyata loh, strategi pindah haluan dari jualan properti sesaat jadi bisnis hotel mewah dan mall tadi beneran sukses besar mendongkrak profit mereka. Dan efisiensinya juga bukan kaleng-kaleng. Margin EBITDA Poli itu tembus 44,3%. Berarti apa? Manajemen mereka ini pintar banget neken biaya operasional. Gak cuma asal omset gede, tapi mereka benar-benar efisien dalam mengelola portofolio hotel dan mall unggulannya mereka punya. Kalau saya tunjuk langsung laporan keuangan fisik yang ada di meja saya ini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nih, di bagian aset tetap. Ada angka 345,8 miliar rupiah. Ingat, ini bukan cuma angka cantik di atas kertas ya, ini merepresentasikan fondasi fisik mereka yang real. Hotelnya, bangunannya, peralatan teknikalnya, yang aslinya tuh diasuransikan sampai triliunan rupiah buat jaga-jaga dari resiko kerusakan. Jadi secara fisik, aset perusahaan ini beneran solid banget. Oke, kita melangkah ke bagian ketiga, manajemen utang dan obligasi. Kita bahas manuver restrukturisasi utang mereka yang strategis. Nah, yang menarik dari data yang satu ini, coba lihat kewajiban jangka panjangnya yang kecatat 568,5 miliar rupiah. Sekilas kelihatannya lumayan bikin deg-degan kan? Tapi tunggu sampai Bapak Ibu tahu strategi jenius dari manajemen di balik angka utang ini. Mereka nggak tinggal diam loh. Gini taktik mereka, dengerin ya. Pertama, mereka nerbitin Sustainability Links Bond senilai 500 miliar rupiah. Kerennya, ini dapat jaminan dan sukses raih rating tertinggi IAACG. Nah, berkat rating dewa ini, langkah kedua, mereka dapat bunga yang super rendah, cuma 6,25% setahun. Terus langkah ketiganya yang paling esensial, dana ini dipakai buat ngelunasin utang lama dari BNI yang bunganya lumayan mencekik, sekitar 9-11%. Ini namanya refinancing cerdas Bapak Ibu. Nukar utang, bunga tinggi, sama utang bunga rendah buat ngamanin arus kas. Sekarang kita masuk ke menu utama, bagian keempat, valuasi dan harga wajar. Waktunya kita ngitung target angkanya. Saya saranin siapin handphone dan screenshot table yang ini sekarang juga. Ini adalah cetak biru harga wajar kita. Dari hitung-hitungan EPS dan BVPS, rentang harga wajar POLI itu ada di kisaran 1.036 sampai 1.395 rupiah.
Artinya, di harga sekarang sahamnya itu divaluasi wajar atau malah cenderung undervalued. Kalau kita cek PBV-nya di 1,01 sampai 1,20 kali, harganya tuh nempel banget sama nilai aset bersihnya yang super solid tadi. Terus ingat PE 3-4 kali yang sempat bikin kaget di awal? Kalau kita gabungin sama pertumbuhan laba yang 97% tadi, rasio PEG-nya tuh jatuhnya cuma 0,40, di bawah angka 1. Ini jadi indikator kuat kalau saham ini sebenarnya masih murah banget mengingat potensi pertumbuhannya. Tapi, sebagai mentor, saya nggak akan cuma ngasih yang manis-manis. Kita masuk bagian kelima. Risiko likuiditas bagi investor. Mari kita bahas gajah di pelupuk mata. Coba cermati dokumen struktur kepemilikan resmi ini. Mayoritas saham Poli itu dipegang erat banget sama pengendalinya. Bapak Pow Sun Kok pegang porsi absolut 56,95%, ditambah PT Pollux Properties Indonesia sebesar 23%. Ya, dari satu sisi ini bagus buat stabilitas visi bisnis, tapi ini punya efek samping langsung ke jumlah saham yang bisa diperjualbelikan di pasar. Dan grafik ini dengan sangat brilian ngilustrasiin akar masalahnya. Lihat porsi saham milik publik atau free float-nya, itu cuma sekitar 20%-an aja. Karena barang di pasarnya dikit banget, likuiditasnya otomatis rendah. Dampaknya apa? Harga saham Poli ini jadi gampang banget loncat atau nyungsep secara ekstrim cuma karena ada order beli atau jual yang lumayan gede. Ini resiko nyata yang pantang banget Bapak Ibu abaikan. Terakhir bagian ke-6, kesimpulan strategi mentor saham. Apa keputusan akhirnya buat portofolio kita? Ini dia checklist mentor yang bisa Bapak Ibu terapkan langsung. 1. Saham Poli ini idealnya di hold buat growth investing atau investasi pertumbuhan jangka menengah sampai panjang. 2. Tolong dicatat, saham ini nggak cocok buat day trading jangka pendek karena urusan likuiditas yang seret tadi. 3. Jadikan performa recurring income dari aset mereka di Semarang dan Batam sebagai fokus pantauan utama Anda. Dan 4. Jangan berekspektasi dapat dividen dulu dalam waktu dekat ya. Manajemen lagi fokus nahan kas buat menuhin komitmen obligasi keberlanjutan mereka. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Bapak Ibu renungkan. Data makro menunjukkan kalau sektor perhotelan mewah di Indonesia sekarang lagi nebut banget pemulihannya, jauh ninggalin sektor industri lainnya. Nah, dengan kondisi angin segar ini, akankah ekspansi agresif dari Poli mendorong nilai sahamnya terbang jauh menembus target harga wajar kita di Rp1.395? Lakukan PR Anda, cek lagi datanya, dan pastikan tiap keputusan selalu berbasis logika yang matang. Sampai jumpa di sesi bedah emiten berikutnya dan happy investing friends.